Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini kita semua diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya nikmat sehat, kemudian juga nikmat aman, kemudian diberi nikmat waktu luang ya, sehingga bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi pertemuan kita di malam hari ini. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Selanjutnya malam hari ini saya akan membahas tentang fitrah manusia. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran maupun hadis yang membahas tentang fitrah ini. Yang pertama yang akan saya sampaikan dari hadis riwayat Bukhari, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kullu mauludin yuradu 'alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak terlahirkan di atas fitrah, yaitu fitrah tauhid. Akan tetapi kedua orang tuanya memberi pengaruh sehingga kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, atau menjadikan dia Nasrani, atau menjadikan dia Majusi. Di hadis ini Allah tidak menyebut kata-kata Islam ya. Jadi orang tua di sini memberi pengaruh sehingga jadikan anaknya itu Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Karena setiap manusia itu fitrahnya itu adalah bertauhid, fitrahnya menjadi muslim ya. Fitrahnya itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya semua rasul, semua nabi seruannya sama, menyeru kepada Islam ya. Sejak nabi-nabi dari Nabi Adam ya, kemudian terus ya nabi sampai ada Nabi Nuh, ada yang dekat-dekat ada Nabi Musa, ya, kemudian Nabi Isa, ya, dan yang terakhir tentu saja Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi fitrah manusia itu adalah hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tuanya lah yang kemudian ya menjadikan berubah dari fitrahnya. Jadi setiap orang fitrahnya lahir sudah disetting oleh Allah, sudah dijadikan dia seorang yang potensinya adalah hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di sini menunjukkan kepada kita ya, bahwasanya orang tua punya fitrah menjaga ya, dan memelihara potensi fitrah anak-anak. Nanti ada ayat-ayat yang khusus membahas itu ya. Jadi intinya seorang ayah ya, dan juga nanti ibunya gitu ya, itu menjaga anak ya, dari siksa api neraka. Jadi tugas pendidikan ya, mendidik anak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendidik anak agar taat beribadah, itu adalah tugas orang tua. Jadi kalau orang tua tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, maka kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang tua sudah melaksanakan tugas sebaik mungkin, ya, kemudian kok anaknya masih
menyimpang gitu ya, tidak taat kepada Allah, melakukan kesyirikan dan sebagainya, nah, maka sudah lepas tanggung jawab orang tua. Itu pentingnya pendidikan sejak kecil, sejak anak-anak ya. Justru dari kecil lah kita mendidik anak-anak itu. Karena kalau semakin besar kira-kira semakin mudah atau sulit tuh didik anak itu. Ya, terus pintar ngayal gitu Bu. Tambah ngayal. Nah, casilin ngayal sithik bisa dijewer ya kan. Bisa dicetot anak. Kalau udah gede maros anak ya. Kemudian dalam hadis qudsi ya. Jadi hadis qudsi itu adalah firman-Nya Allah, yang perkataannya Allah hanya tidak ada di dalam Al-Qur'an. Allah menyampaikan khalaqtu ibadi hunafa. Aku ciptakan hamba-hambaku dengan hanif. Ya, sama dengan fitrah tadi. Hanif itu condong kepada tauhid dan menjauh dari kesyirikan. Jadi manusia itu sangat mudah sebenarnya ya diajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika manusia dalam bahaya, orang naik pesawat, pesawatnya tiba-tiba mesinnya mati. Ya, kira-kira orang di dalam pesawat itu gimana tuh? Yang diingat oleh orang-orang itu siapa? Allah. Pasti semuanya langsung ingat Allah, langsung memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Saya pernah lihat ada rekaman video itu, yang pada takbir segala macam itu begitu pesawat mulai mau jatuh gitu ya. Juga di lautan ketika ada badai, orang biasanya kalau ada badai langsung ingat Allah, karena ingat mati kan, wah mati kan, nah dia kemudian langsung ingat kepada Allah. Nah itulah fitrah yang ada di manusia itu seperti itu. Nah cuma nanti kalau bahayanya sudah lewat, yang syirik balik lagi itu syirik gitu ya, sudah sing rasolat ya rasolat gitu ya. Nah seperti itu ya. Kemudian Allah melanjutkan fastaghasbumusyayatin. Akan tetapi setan menggelincirkan mereka. Jadi kalau yang hadis pertama tadi, orang tua yang memberi pengaruh kepada anak, yang berikutnya adalah setan. Jadi setan itu memang menginginkan ya manusia itu tersesat, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati ya, setan ada yang wujudnya makhluk halus, jin gitu ya, iblis dan sebagainya itu, dan juga ada setan yang berwujud manusia. Maka peringatannya ini kepada kita semua, memperhatikan pergaulan anak-anak kita semua. Setelah dididik dengan baik, perhatikan pergaulannya. Karena kadang di rumah sudah dididik dengan baik, tapi karena bergaul dengan lingkungan yang salah, berkumpul dengan teman-teman yang tidak benar, ya jadilah dia rusak. Dan semakin besar anak biasanya pengaruh teman-temannya lebih kuat ketimbang orang tuanya sendiri. Ya, kalau anak TK yang lebih dipercaya siapa biasanya Bu? Anak TK, gurunya ya kan. Kalau namanya guru gini kok Bu, nah kan gitu kan, mulai banding-bandingkan antara gurunya dengan orang tuanya kan. Makanya pilih sekolah juga harus hati-hati, pilih guru juga hati-hati gitu ya. Makanya terkenal kan ada kisah di zaman PKI itu ya, gurunya yang PKI itu kan ngajari murid-muridnya, coba sekarang berdoa, minta kepada Allah, minta permen. Ya Allah, beri kami permen, suruh doa semuanya. Gimana? Dikasih permen enggak? Enggak ada permen kan? Nah sekarang berdoa, Pak Guru minta permennya. Dan sama gurunya dikasih permen. Nah kemudian disimpulkan sama gurunya, berarti Tuhan ada enggak? Gitu ya. Nah ini hati-hati, guru juga punya pengaruh yang kuat. Ya, jadi kita biasanya melihat orang-orang pendidikan tertentu, cara pemikirannya juga kadang tertentu ya. Nah ini pengaruhnya kuat sekali. Termasuk juga teman-teman ya. Dengan siapa dia bergaul
itu berpengaruh. Ada banyak tokoh-tokoh, kalau di Indonesia misalnya ya, tokoh PKI itu dulunya santri. Ada orang-orang yang PKI itu dulunya santri tapi kemudian bergaul ya dengan orang-orang yang ateis, orang-orang sosialis gitu ya. Akhirnya berubah luar. Karena pengaruh lingkungan itu pengaruhnya kuat sekali ya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ayat-ayatnya ya yang berkenaan dengan fitrah ini. Bisa kita lihat di surat Ar-Rum ayat 30 misalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'atim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim. Luruskanlah wajahmu kepada agama yang lurus, lid-dini hanifan, yang Allah telah menciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Fitratallahi allati fataran nas. Jadi fitrah sama fatarah itu satu akar kata ya. Kalau bahasa Arab itu nanti dikupas ada akar-akar katanya. Kata kerja ada akar-akar katanya gitu. Nah, ini fitrah itu seakar dengan fatarah ya, dengan mencipta. Nah, jadi memang kalau diterjemahkan fitrah itu kurang lebih begini, sifat kesucian dari asal penciptaan manusia, kira-kira seperti itu ya. Jadi saat manusia diciptakan, dia dalam keadaan fitrah, gitu ya. Tidak ada perubahan terhadap ciptaan Allah terhadap fitrah tersebut. Inilah agama yang lurus ya. Jadi seperti itu. Kita semua diperintahkan untuk hanya ya, menghadap ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hanya taat di dalam agama Islam. Yang di sini tadi disampaikan lid-dini hanifah, yang dimaksud tentu saja agama Islam. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 172 disebutkan wa in akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi, kami melakukannya agar pada hari kiamat kami tidak mengatakan sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Ayat ini menggambarkan sebelum manusia itu lahir, ya, masih berupa roh, ya, wujudnya masih roh, ya, kemudian dikirimkan ke bayi nantinya gitu ya, ke janin dalam perut ibu itu, maka roh itu dimintai kesaksiannya. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bertanya pada roh itu, alastu bi rabbikum. Apakah aku ini Tuhanmu? Manusia kemudian menjawab, qalu bala syahidna. Kemudian Allah menjelaskan kenapa itu dilakukan, supaya besok di akhirat manusia tidak beralasan bahwa dia tidak mengetahui tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada alasan, karena secara roh kita itu selalu ya, membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada kebutuhan untuk beribadah. Sebagaimana disebutkan di surat Al-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Ya, jadi manusia itu kan berwujud fisik ya, jasmani dan rohani ya, fisik dan metafisik ya, jasmani dan
rohani. Kebutuhan jasmani kita makan, minum, ya, berolahraga, bernafas dan sebagainya. Ya. Nah, kebutuhan rohani kita adalah mengingat Allah, berzikir kepada Allah, ya, beribadah kepada Allah. Dalam sehari makan bisa berapa kali, Bu? Supaya nggak lemas makannya itu berapa kali? Sehari sudah berapa kali kita dimakannya? Ya sehari 3 kali ya. Belum nanti ngemilnya ya, bikin teh, gorengan, godokan. Nah, Allah SWT untuk kebutuhan rohani kita itu mewajibkan kita semua untuk beribadah. Sholat wajib sehari berapa kali? 5 kali, itu yang wajib. Dulunya pertama kali perintahnya itu berapa kali, Bu? 50 kali saat Isra Mi'raj. Ya. Rasulullah Muhammad SAW diundang oleh Allah, diperjalankan di malam hari dari Masjidil Haram, itu posisi masih di Mekah. Ya. Di Masjidil Haram diperjalankan ke Masjidil Aqsa di malam hari itu. Kemudian di Masjidil Aqsa ini Rasulullah sholat. Ada yang meriwayatkan sebelum Mi'raj, ada yang meriwayatkan setelahnya. Tapi beliau sholat di Masjidil Aqsa dan didatangkanlah nabi-nabi semuanya. Rasul Nabi itu semua di belakangnya Rasulullah. Sholat, ya. Bagi Allah mampu menghadirkan para nabi dan Rasul. Nah, kemudian Rasulullah sholat di sana. Nah, kemudian setelah itu ya ada namanya di Masjidil Aqsa itu namanya Qubatus Sakhra. Ya, kubah apa namanya? Tempat dulu di situ ada ditambahkannya tunggangannya Rasulullah. Sebelum Rasulullah apa namanya? Naik ke langit itu ya, Mi'raj artinya. Jadi pas perjalanan malam hari Rasulullah naik tunggangan itu ya. Alam seperti apa tunggangannya, tapi tunggangannya itu sekali lompat dia sejauh mata memandang, saking cepatnya. Nah, pada saat menghadap Allah langsung itulah dapat perintah sholat 50 kali. Hanya saja saat turun ya, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, diperintahkan untuk minta dengan gak kuat umat sholat 50 kali gitu ya. Kuat gak, Bu? Masa gak kuat ya? Dan coba kita hitung sekarang ya, kita hitung. Kita hitung gini. Sholat 5 kali ya, berapa rakaat? 17 rakaat. Ya kan? 2, 4, ya kan? 10 kan? 3, 4 ya kan, maghribnya 3 isya 17 rakaat. Sholat sunnah rawatib yang muakkadah berapa rakaat? Sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib berapa rakaat? Qobliyah subuh 2, qobliyah duhur 4 ya, 6 ya. Ba'diyah duhur 2, 8. Ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2, 12. 17 sampai 12 berapa? 29. Kemudian sholat lain, sholat malam yang bisa terawih kan insyaallah. Bulan Ramadan biasanya kita latihan tiap malam kita melaksanakan sholat sunnah lain ya, sholat tarawih. Tadi sudah 29 ya. Tarawih biasanya berapa rakaat di sini? 11. Besok mau nyoba yang 23? 11 saja ya. 11. Tadi 29 tambah 11 berapa? Sudah 40 loh. Sudah 40. Nah, sekarang sholat duha. Sholat duha berapa? Nah, sholat duha itu bisa 2, bisa 4, bisa 8 ya. Karena sebenarnya itu sholat sunnah mutlak, bebas. Dan sebenarnya sholat malam juga bebas. Kuatnya berapa rakaat gitu ya. Hanya kalau Rasulullah tidak lebih dari 11 atau 13, karena beliau
sekali sholat, 1 rakaat sholatnya memang lama. Jadi sebenarnya Allah ngasih perintah 50 waktu itu kuat sebenarnya, kuat gitu. Tapi mau apa enggak kan gitu loh. Ya mau kerja 8 jam aja kuat kok ya toh Bu. Nah kalian mundur pirang jam? Wono sing 12 jam ya nyambut gawe niku ya. Ya ada yang tidur cuma 3 jam, 4 jam gitu ya. Nah, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu ngasih perintah enggak sembrono. Hanya saja Nabi Musa itu orangnya kritis gitu. Iki memikirkan umatnya gitu. Nah, sampai ke angka 5 waktu tadi ya, itu pun sebenarnya sama Nabi Musa seperti itu lagi gitu. Tapi Rasulullah tidak malu bolak-balik. Nah ini ya, para ulama mengatakan kebutuhan kita kepada zikrullah itu sama seperti kebutuhan kebutuhan ikan kepada air. Sebenarnya kita itu selalu diperintahkan untuk memperbanyak zikrullah, zikir kepada Allah. Ya, sholat itu intinya juga zikir, kan? Berdoa, berzikir, gitu. Karena tabiat manusia itu sebenarnya itu. Ya. Dan tabiat manusia itu, fitrahnya manusia itu sebenarnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan itulah yang akan menyelamatkan dia di dunia ini dan di akhirat kelak. Jadi satu sisi sholat 5 waktu kewajiban beribadah itu adalah kewajiban, ya. Tapi di sisi yang lain semua kewajiban itu sebenarnya kebutuhannya manusia. Sama seperti kalau kita butuh makan minum gitu. Jadi kalau ada orang meninggalkan sholat itu sama seperti orang yang nggak mau makan. Sholat 5 waktu seperti makanan pokok, ya, seperti ya, butuh karbohidrat, nasi, ya, butuh protein, butuh sayur-sayuran, vitamin, ya, kemudian buah-buahan, vitamin. Itu sama. Kita sholat 5 waktu itu yang pokok. Kalau orang mau nggak sholat 5 waktu, pasti hatinya ada yang kurang. Dia pasti ada penyakit di hatinya. Ada kekurangan, ada kegelisahan. Itu sebabnya di negara-negara yang penduduknya jauh dari Allah, ya meskipun ada juga orang-orang di negeri Muslim yang penduduknya agak sholat, ya, tapi cenderung kan dia lebih mudah ya, untuk dekat dengan Allah. Ya. Di negara-negara maju justru ya, di negara yang bukan negara Muslim, yang banyak penduduknya tidak beragama Islam, banyak orang akhirnya ya, memenuhi kebutuhan rohaninya dengan apa Bu? Ya dengan sesuatu yang membuat mereka binasa, ya. Dengan misalnya apa? Lari ke alkohol. Karena ada kegersakan di hatinya. Dia putus asa, dia merasa berat hidupnya, tapi tidak tahu bersandar kepada siapa. Manusia itu hakikatnya butuh sandaran, butuh kepada Zat yang maha agung, yang paling agung. Makanya setiap sholat kan kita Allahu Akbar, dan gak ada Zat yang lebih agung ketimbang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada Zat yang berhak diibadahi kecuali yang menciptakan kita semua manusia. Allah Rabbul Alamin, Rabb Tuhan semesta alam ini, yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang menjaga, yang memelihara, yang mengatur gitu ya. Nah seperti itu. Nah itulah fitrah kita ya. Fitrah yang pertama, fitrah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah nanti ini bisa dibahas tersendiri yang masalah fitrah ketuhanan ini ya. Nah beberapa menit lagi, nah ini kita bahas fitrah-fitrah yang lain. Jadi yang pokok tadi adalah taat kepada Allah ya. Dan barang siapa yang tidak taat kepada Allah, berarti hakikatnya dia sedang menjauh dari Allah. Kalau jauh dari Allah, dia dekat dengan siapa Bu? Dengan setan. Jadi perhatikan ini, orang kalau nggak sholat, yang dekat dengan dia adalah setan. Makanya nggak ada ketenangan. Setan itu sifatnya nakut-nakuti, bikin was-was. Beda kalau kita dekatnya dengan
Allah. Jadi rumusnya begitu. Kalau orang kok bermaksiat, sudah tahu Allah bikin aturan dia langgar aturan itu ya. Sudah itu nanti hatinya was-was. Itu tadi makanya mereka lari ke narkoba, lari ke apa namanya, bahkan bunuh diri, kan banyak itu istilah orang-orang yang bukan orang-orang bodoh ya. Angka bunuh diri tertinggi itu di negara-negara maju, negara Jepang, negara Swiss, yang pendapatannya tinggi, negaranya maju, ya. Beda kan dengan Indonesia itu ya. Indonesia kerja di Indonesia, Jogja UMR-nya berapa ini? Di Jogja gaji 2 juta ya, sampai 2 juta enggak? Tapi ada enggak yang sebulan digaji 800.000 ada enggak? Tidak ada, yang gajinya cuma dikit-dikit itu ada. Tapi masih bisa bertahan hidup gitu ya. Karena masih ingat sama Allah gitu ya. Jadi sabar gitu ya, gitu ya. Dan bahkan yang kebanyakan kan pengeluaran sama pendapatannya lebih besar pengeluaran banyak ya. Tapi masih bisa bersandar dekat dengan Allah. Dan justru negara yang akan bunuh dirinya tinggi itu negara-negara dengan pendapatan per kapitanya yang tertinggi. Justru angka bunuh dirinya tinggi. Nah itu fitrah yang pertama ya. Jadi hendaknya kita mendekat kepada Allah. Karena tidak dekat dengan Allah berarti menjauh dari Allah, dekat dengan nah, sama dalam pergaulan juga begitu. Hati-hati bergaul dengan orang yang menjauhkan kita dari Allah. Kan ada tuh teman yang ngajaknya maksiat, teman ngajaknya ya tidak taat kepada Allah. Kalau ada orang ibadah malah diketahui dan sebagainya. Itu fitrah yang pokoknya. Yang berikutnya Al-Quran juga mengingatkan ya. Ini ada yang menyebutnya fitrah, ada juga yang menyebutnya dengan insting ya atau tabiat gitu ya. Di surat Al-Imran ayat 36 disebutkan walaisa dzakaru kamunsa. Tidak sama laki-laki dengan wanita. Kemudian juga di surat Al-A'raf ayat 189 disebutkan huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu dari Adam alaihissalam. Kemudian Allah ciptakan dari Adam istrinya, yaitu Hawa, agar Adam tenang dengan istrinya tersebut. Jadi fitrah yang berikutnya adalah laki dan perempuan diciptakan berpasangan, ya, saling tertarik satu dengan yang lainnya. Dan laki dan perempuan sama atau berbeda, Bu? Sami atau betul? Ya, beda ya, laki sama perempuan. Fisiknya juga berbeda. Ya. Laki-laki cenderung lebih bekal. Secara kejiwaan, psikologisnya laki-laki juga berbeda dengan perempuan. Contohnya saat kecil, misalnya dibawa ke toko mainan, perempuan biasanya milih nomor tuh. Ya, boneka ya. Akan tahu itu milih budil-budilan itu. Koleksinya wanita rata-rata di rumah boneka. Ini kan fitrahnya kayak gitu ya. Nah kalau laki-laki apa biasanya mainannya? Ya, cara mobil-mobilan, budil-budilan, ya. Tembak-tembakan. Dulu bapak-bapak kalau kecil mainannya apa Pak? Tembak-tembakan ya. Tembak-tembakan pakai bambu itu ya. Nah ya, kalau diberikan sama orangnya pistol itu senang sekali karena itu canggih ya untuk anak-anak. Nah sekarang ngegame ya, gantinya game kan, game di HP ya. Biasanya laki-laki juga lebih suka gamenya ya, action kan, perang kan gitu kan. Nah, seperti itu. Nah ini dalam Islam ya dibingkai dalam wujud pernikahan ya Bapak Ibu. Jadi senangnya laki-laki sama perempuan itu dalam Islam dibingkai dengan pernikahan. Itu sebabnya ya
Islam itu mengatur sangat lengkap ya tentang tugas kewajiban laki dan perempuan. Laki-laki itu Allah ciptakan menjadi pemimpin, makanya tugas orang tua menyiapkan pemimpin gitu ya. Kalau anaknya laki-laki terutama, ini laki-laki cara didiknya memang berbeda dengan perempuan. Perempuan perannya lebih banyak peran domestik. Bukan berarti perempuan nggak boleh kerja ya, cuma nanti yang tanggung jawab terhadap keluarga itu terutama laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan an-nisa. Jadi laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Nah, sifat qawwamnya itu harus dimunculkan. Dan wanita ya, wanita itu kalau dalam keluarga ibaratnya kan makmum ya. Jadi istri itu dididik ya, satu menjadi nanti istri, yang kedua menjadi ibu. Nah seperti itu. Nah cuma persoalannya di masyarakat kita kadang-kadang orang menikah tidak siap menjadi suami, tidak siap menjadi istri. Nah makanya kan sekarang angka perceraian cukup tinggi kan, janda-janda muda banyak sekali. Karena nggak siap menikah, banyak yang menikah belum siap, dan memang nggak dipersiapkan. Ada nggak bu sekolahnya? Dan sekolah diajari jadi istri kan? Nah makanya kita harus, kalau nggak ada sekolahnya bikin nah bahasa sekarang orang bikin misalnya kuliah pranikah, ya kan ada kuliah pranikah. Dan itu sebenarnya tanggung jawab orang tua, tanggung jawab ibu dan bapak. Dan Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah itu sudah ada tuntunan tentang tugas-tugas ini. Bagaimana mendidik anak itu sudah ada di Al-Quran maupun hadis-hadis itu ya. Nah kemudian yang berikutnya ya, menjadi orang tua, menjadi bapak, menjadi ibu. Nah ini juga banyak yang tidak siap, sehingga ketika punya anak ya anaknya tidak mendapat pendidikan yang semestinya. Inilah fungsi utamanya Al-Quran di sini salah satunya, berhubungan dengan fitrah yang pertama tadi, fitrah bertauhid, fitrah tauhidullah. Nah inilah yang hendak dirusak oleh setan. Dan ini sudah sejak zaman dulu ya begitu ya. Misalnya, nah ini ya di surat An-Nisa 119. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Sungguh aku akan perintahkan mereka manusia dan mereka akan merubah ciptaan Allah atau merubah fitrahnya. Kemudian setan juga mengatakan la uzayyinanna lahum fil ardh. Aku akan menghiasi kemaksiatan sehingga mereka melakukan kemaksiatan tersebut di muka bumi. Nah, dan akhirnya terjadilah pada kaum Nabi Lut misalnya, wa lutan idh qala liqaumihi atatuna fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaum muslimun. Dan ketika Lut berkata kepada kaumnya, apakah kalian melakukan perbuatan keji atau homoseksual dan tidak pernah seorang pun dari kaum sebelum kalian yang melakukannya? Kalian mendatangi lelaki dan kalian meninggalkan wanita. Sungguh kalian adalah kaum yang terlalu berlebihan. Bahkan lebih jauh lagi ya, di surat Al-Ankabut ayat 29 disebutkan wa ta'tuna fi nadi umul munkar. Kalian melakukan pesta homoseksual itu di tempat pertemuan kalian. Yang belum lama di Amerika itu ya Bapak Ibu, ada seorang selebritis terkenal. Dia bikin pesta di rumahnya Bu. Yang diundang itu pejabat-pejabat penting, tokoh-tokoh profesional yang terkenal ya, mungkin pengacara yang terkenal ya, pengusaha terkenal itu diundang. Terus para selebritis diundang ya. Setelah acara resminya selesai ya,
begitu semakin malam yang orang-orang resmi banyak yang pulang kan ya. Nah yang tinggal di situ tuh kemudian bikin pesta. Salah satunya pesta seperti ini. Jadi di tempat kumpul mereka bikin pesta seperti itu. Pertanyaannya kok bisa terjadi seperti itu? Kira-kira kenapa? Salah satunya biasanya di sana disediakan khamr. Ya kalau di apa namanya? Yang di Amerika itu disediakan narkoba. Jadi ketika orang sudah konsumsi narkoba, ya sudah nanti tergantung yang nyetir-nyetir itu orang-orang yang ngatur pestanya itu nanti mereka akan melakukan apa itu sudah disetir, sudah disediakan perangkatnya dan terjadilah kerusakan itu. Dan itu banyak kejadian memang direkam. Jadi untuk senjata ya, suatu ketika ya mereka nanti akan diatur. Jadi misalnya mungkin suatu ketika jadi pejabat supaya manut, nah mereka diberi ada rekamannya. Kamu dulu melakukan seperti ini ya. Kalau kamu nggak manut, nanti rekamannya kita sebarkan. Kayak gitu. Diatur sampai seperti itu. Nah, jadi kerusakan ini maka hati-hati ya. Di Indonesia pun banyak perbuatan-perbuatan kriminal awalnya seperti itu. Mohon maaf, misalnya contohnya ya, ada wanita diperkosa misalnya, mohon maaf ya, contoh itu ya, atau apa namanya pelecehan bahasanya itu ya. Nah, kadang diajak pergi sama teman-temannya, mungkin teman cowoknya gitu, pergi pacarnya mungkin gitu ya. Nanti di suatu tempat sudah disediakan minuman misalnya. Nah, di tempat itu dikasih minuman keras. Nah, kan dalam keadaan mabuk itu kemudian dikerjain. Nah, ini banyak terjadi. Silakan dengan yang punya HP googling ya, cari ini kasus seperti ini sekarang banyak sekali. Dan seringkali mohon maaf digarap rame-rame kadang juga. Ada juga sih yang sendiri-sendiri gitu ya, tapi juga banyak ya. Makanya ini kembali lagi tadi kembali kepada hati-hati dengan pergaulan anak-anak. Makanya Islam itu komplit sekali. Bagaimana mengatur supaya keluarga kita pendidikannya itu terarah, tidak disesatkan oleh setan. Ya, saya kira gitu mungkin pengajian malam hari ini ya, mengingatkan bahwasannya ada kewajiban dari kita menjaga fitrah kita masing-masing dan juga fitrah anak keturunan kita supaya hanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian juga mari sungguh-sungguh melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya dalam sehari kita diperintahkan oleh Allah berdoa minta petunjuk berapa kali minimal tuh? 17 kali ya. Setiap rakaat kita disuruh berdoa wajib ya. Dalam rukun sholat itu ihdinas siratal mustaqim. Dalam Al-Quran dalam surat Al-Fatihah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, mungkin nanti lain waktu bisa dipelajari tentang itu. Tapi intinya jalan yang lurus itu jalan yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat apa? Nikmat hidayah. Nikmat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sholat itu berat, tapi yang melaksanakan sholat nanti merasakan nikmatnya sholat. Nanti puasa Ramadan berat apa betul Bu? Ya, apalagi yang bekerja, bapak-bapak ya, bekerja dalam keadaan puasa, tentu berat. Tapi yang pernah puasa, yang sudah melaksanakan puasa, pasti tahu nikmatnya orang yang berpuasa. Salah satu nikmat orang yang berpuasa itu salah satunya saat berbuka. Meskipun berbukanya sederhana, minum teh gitu ya. Nah, itu orang puasa nikmat sekali. Orang nggak puasa nggak tahu. Orang kok pengen main poso, melu buka ya kan, ini nikmatnya puasa. Nah, sama ibadah-ibadah itu ada kenikmatannya dan itu adalah kebutuhan kita semua. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga diri kita dan keluarga kita senantiasa berada dalam ketaatan dan tinggal dalam keadaan husnul khotimah.
Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.